cukup happy lah dengan terutama rumah sakit di daerah yang tadinya banyak yang nggak mampu bayar, terus image-nya jadi jelek karena nolongin, sekarang nggak ada lagi. Seluruh orang sakit, we welcome you. Dengan sesuai keadilan dan juga penyakit bisa teratasi, tidak ada orang lagi yang tidak mampu berobat, semua mendapatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Itu harapannya seperti itu. Yang jelas nih masalah akan terjadi nih. Hampir sekarang kan hampir ada 150 FK nih. Kalau nanti udah lulus semua, itu mau kemana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat seluruh Indonesia. Selamat datang di Gado-Gado Kesehatan Masyarakat di kanal YouTube HZ Greeting. Bareng saya Purnawan Yunadi. Ada ditemani oleh Hafizur Rahman, Wahyu Sulistiadi. Ya, tidak ada host di sini, jadi kita host gantian. Dan kita juga tidak mereklaim kita ahli, nemenin obrolan kita kali ini dengan santai ya. Tapi padat informasi pastinya. Jadi kali ini di Gado-Gado Kesehatan, kita akan ngobrolin sesuatu yang pasti sudah akrab banget di telinga kita, di masyarakat, di dompet kita. Ya, bener banget. Jadi kita akan kupas tuntas. Tapi tidak dalam hanya satu sesi ya, soal BPJS Kesehatan. Jadi siapa sih yang nggak kenal sama kartu Sakti Mandraguna yang satu ini? ya, jadi sebetulnya kita membahas BPJS Kesehatan ini karena banyak pihak yang terlibat, dan karena itu kita yang berkecimpung di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, merasa concern atas banyaknya persoalan yang harus kita selesaikan dalam rangka keberhasilan BPJS Kesehatan untuk seluruh stakeholder, bukan saja rakyat kita, tapi juga rakyat yang lain, pemilik rumah sakit, manajemen rumah sakit, dan mungkin juga Kementerian Kesehatan, semuanya lah. Silakan Pak Wahyu, menurut Pak Wahyu gimana? Ya, BPJS itu kan udah isunya adalah harus universal health coverage. Jadi kita alhamdulillah sudah hampir 100% menurut data terakhir yang kita dapatkan dari BPJS. Tapi dalam hal ini tentu masalah akan banyak. 100% pun nanti pun masalah banyak karena makin besar peserta juga yang ternyata yang tidak mampu bayar. Sehingga perlu ada solusi. Sementara klaim itu meningkat di rumah sakit ya, karena pola penyakitnya juga makin lama makin berat, sementara pemasukan dari iuran juga berkurang. Nah, ini ada solusi-solusi dari pemerintah bagaimana untuk membantu ya, diantaranya adalah dengan rencana akan memutihkan. Nah, itu juga menjadi isu yang menarik juga, melebar lah. Memang ini masalah keseharian daripada yang kita bincangkan, karena semua orang bicara tentang BPJS Kesehatan khususnya, itu adalah hak asasi sebagai manusia. Nah, untuk itu kita berharap BPJS itu bisa seperti yang diharapkan sebagai pesertanya juga yang menjadi aktif, kemudian rumah sakitnya pun happy melayaninya, juga BPJS membayar juga dengan sesuai keadilan, dan juga penyakit bisa teratasi, tidak ada orang lagi yang tidak mampu berobat, semua mendapatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Itu harapannya seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Pur ada kiat-kiat nih untuk... Ya mungkin saya mau revisi dulu, UHC itu kan nggak cuma akses. Betul. Ya kan, barangkali dari sisi yang ikut hampir 100%. Tapi kan UHC bicara soal mutu, ya kan, mutu kualitas layanan. Bicara soal supaya penduduk tidak jadi miskin, ya kan. Tapi juga kalau
Pak Aset pasti bilang rumah sakit juga jangan miskin juga, kan itu jadinya. Artinya keseimbangannya di sana. Nah kalau kita lihat tahun ini kan meskipun berkat COVID kita surplus, ya kan, sesuatu yang nggak kita pikirkan juga, karena dari dulu kan cenderungannya mau defisit, gara-gara COVID kita surplus, tapi sekarang sudah mulai lagi defisit. Saya lihat datanya katanya sampai Agustus sudah sampai 10 triliun. Defisitnya ya? Ya katanya, artinya kan pengeluarannya sudah lebih banyak ya. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan hampir 50 T itu, 49 lebih untuk PBI, ya kan, di luar pendapatan namanya ya, atau di luar iuran, ya kan, iuran. Karena kita nggak pakai istilah premi, pakai iurannya yang sudah hampir 100 T juga. Ya, namun Pak Pur, rumah sakit itu memang cukup happy lah dengan terutama rumah sakit di daerah yang tadinya banyak yang nggak mampu bayar, terus image-nya jadi jelek karena nolongin, sekarang nggak ada lagi. Seluruh orang sakit, we welcome you. Datanglah ke rumah sakit tentu dengan proses rujukan ya, yang setelah ditolong di puskesmas, nggak mampu puskesmas merujuk ke kita, maksudnya ke kelas yang lebih atas, kelas D, kelas C, kelas B, kelas A, yang saya dengar mau dihapus tuh. Ya, karena setiap rujukan BPJS harus membayar. Ya kan? Nah, ini akan membebani iurannya. Nah, tentu harus dipikirkan bagaimana Maksudnya rujukan berbasis kompetensi nantinya. Ya, nantinya begitu, berbasis kompetensi. Oleh karena itu banyak rumah sakit sekarang mencoba menjadi kompeten, tetapi SDM-nya nggak ada. Nah, ini kan juga masalah. Akhirnya rumah sakit itu bisa tutup tuh, karena sudah banyak sekarang rumah sakit yang kekurangan pasien ya, karena dia nggak ikut BPJS, nggak ada tuh pasiennya. Ya, jadi katanya memang kalau berbasis kompetensi, rumah sakit yang punya sumber bisa menjadi lebih dominan dibanding yang nggak punya sumber. Betul. Ya kan? Namun tidak pernah dihitung oleh teman-teman yang mengelola ini sebetulnya berapa sih, kalau misalnya gini ya, untuk rumah sakit kan itu dibaginya bukan Pratama ya, namanya apa ya, saya nyebutnya itu pembagian baru bawain kok saya lupa ya. Jadi bukan Pratama nih nyebutnya nih. Prof Amal pernah koreksi saya tuh ya, jadi Atau nanti dipotong. Madya, abis Madya itu Coba googling. bukan itu. Coba sebentar, saya ingat-ingat ya. Jadi yang paling ini paripurna, di bawah Ya. paripurna tuh utama, di bawah utama itu Madya. Madya. Nah, sebelum Madya nih ada, tapi bukan Pratama nih. Kalau Pratama untuk klinik. Untuk klinik. Iya. Katakanlah setingkat Pratama ya. Jadi rumah sakitnya memiliki katakanlah 4 besar, alat-alatnya juga terbatas. Nah, nanti yang kedua ini, Dasar. nah dasar. Ya. Kemudian Madya. Nah, Ya. Madya ini tentu alat-alatnya lebih lengkap. Pernah nggak sih dihitung oleh kementerian kalau untuk melengkapi ini berapa tambahannya? Ya. Tapi berbasis kompetensi kan artinya rumah sakit Madya, tapi mungkin dia punya kemampuan tertentu yang tingkatnya lebih kan Ya, gitu. nah, cuman kan itu kan dibayar nih lewat klaim preminya, klaimnya bukan premi, klaimnya. Nah, itu pernah nggak dihitung kalau rumah sakit itu menyediakan alat tersebut, nutup nggak? Kan nggak pernah. Sehingga ya mungkin dihitung, oke deh kalau sakit ini sekian harganya. Nah, kalau tambah alat ini pernah nggak dihitung? Alat itu kan ada dua, ada investasi dan ada BHP. Iya. Habis pakainya. Nah, ini pernah nggak dihitung? Ini saya barusan saja saya ngobrol sama teman yang punya HD. HD itu katanya dari hampir 10 tahun yang lalu kenaikan klaimnya itu tidak signifikan, padahal BHP-nya naik terus. Mungkin mestinya gini kali, rumah sakit tidak harus punya alat itu. Caranya? Tapi Kalau dia punya alat, sedangkan dia punya kesempatan harus punya untuk bekerja sama dengan rumah sakit yang punya alat itu kan. Tiap alat kalau di semua rumah sakit harus punya alat, bisa underutilize dong. exactly. Ya, jadi kan karena berbasis kompetensi. Setiap rumah sakit. makanya yang disebut perlu. kompeten, kayak kalau di Amerika kan ada yang namanya utilization ukurannya. Sepanjang di wilayah itu alat-alat yang canggih itu belum memenuhi
itu apa? boleh, Ya yang nggak lain boleh beli. ada yang beli di wilayah yang sama. Ya akibatnya kasihan dokternya nanti. Misalnya ya, urologi di satu daerah. Iya. Ini udah ada nih, dilengkapi Ya, itu kan oleh rumah trade sakit off. tertentu. Trade off-nya adalah kalau setiap rumah sakit harus Pak, punya itu. Itu akan ada konglomerasi, Pak. Jadi akan berlomba-lomba rumah sakit yang jaringan itu akan menginvest Yang di lebih situ. menang, Nah, ya. sehingga yang soliter nih suka atau tidak suka akan hilang loh. Di Jerman itu. Sekarang pun seperti itu Pak, sudah terjadi. Iya. Iya. Nah, apakah kita mau diamkan begitu? Nah itulah peran dari pemerintah harusnya ikut terus tuh Oleh karena itu pemerintah nggak cocok, jangan jadi regulator tapi juga jadi operator. Harusnya pemerintah melepaskan diri dari operator, dia regulator saja. Nah operatornya diserahkan ke ini Rumah tadi sakit. kan rumah sakit. Pemerintah kan sekarang mau ini dengan alasan RSUD nggak mampu lah, ya kan? Jadi semua bikin tuh investasi rumah sakit di berbagai macam daerah, which is good. Tetapi jangan juga regulator, udahlah disediakan ke pemerintah daerah kayak I don't know, saya kira ini panjang nih diskusinya gitu ya, perdebatannya kenapa mungkin kita pemikirannya nggak setajam teman-teman yang hari-hari keliling Indonesia ngelihat. Kita kan hanya ngelihat dari satu spot nih Pak Pur. Iya. Tapi tujuan kita sebagai ahli kesehatan masyarakat, kita kepingin yang sakit kita tolong, tapi juga teman-teman rakyat ini ataupun rakyat kita ini jangan jadi sakit. Sekarang ini dana habis hanya untuk sakit. Kenapa harus sakit gitu loh? Ya kan? Kenapa nggak kayak dulu aja gitu? Jadi kalau sakit Ya memang kan BPJS kita kan memang untuk UKP, Ya, ditanggung untuk betul. mereka yang penyakitnya katastrofik, lihatlah, ya penggunaan kan? uang mana yang lebih banyak menurut Pak Wahyu? Kemana lebih banyak? katastrofi. 70% katastrofik. Jadi karena salah dong. BPJS salah dong. bukan karena UKM-nya nggak jalan. UKM-nya nggak jalan. Iya, jadi misalnya Promotif gini, preventifnya. iya kan misalnya FKTP. FKTP itu jangan dikerjain sama puskesmas dong. Karena fungsi puskesmas tuh promotif sama preventif supaya klinik sama dokter pribadi hidup. Kan banyak dokternya. Atau ya kita bikin sendiri, ada yang namanya Fasiankes, ada yang namanya puskesmas. Saya pernah dengar ya beberapa waktu yang lalu dirancang, kalau nggak salah di DKI deh sama Pak Ahok ya, kalau nggak salah ya. Iya. Itu mau dibikin tuh klinik hanya untuk preventif tuh. Terus dikembangin lagi rumah sehat. Wah, ruwet nggak kelar-kelar tuh. Karena frameworknya tidak sekuensial dipikirkan dengan baik gitu. Jadi kan memang mestinya BPJS juga kompre, tapi kompre tetap dalam artian orang. Jadi artinya kalau orang tuh datang dengan misalnya DM nih kayak saya, Yeah. tetap kita harus nasihati, dokter nasihati saya sebagai bagian dari Mana mau promoter. nasihati, Pak. Pasiennya Jumlah banyak. Pasiennya ngebludak bisa digedor-gedor tuh, oi gantian. Ya itu salah satunya karena redistribusi nggak jalan. Ada banyak sih problemnya, ya kan? Kayak di Jakarta kan puskesmas ngurusin puluhan ribu orang. Padahal kan harusnya kan satu dokter 2.500 atau 5.000 katanya. Iya. Tapi kalau dibikin segitu, dokternya juga nggak hidup. Dengan 10.000 misalnya kali 2.500 kan cuma dapat 25 juta ya. Itu udah harus semua berikut segala macam. Ya kan? Karena itu premi naik. Kalau premi bukan premi, artinya kapitasi harusnya naik. Kalau kapitasi naik, tadi yang defisit akan makin gede juga ya. Kalau gimana? Ya, Pernah kalau- nggak soal kapitasi, Kapitasi kan Kapitasi kita kan 10 jumlah ribuan bilangan. ya. sampai 10.000. Iya. Bukan 10.000. 10.000 lah kalau puskesmas. itu mau nggak mau bermain efisiensi di pelayanan kesehatan kan dengan itu maka Iya, cuman kalau maksud saya kalau 5.000 coba, gimana ngitungnya? wah kurang ada bilangan tertentu yang harus Nah, iya kan. dicapai kan nggak bisa dalam jumlah sedikit tuh akan rugi juga biayanya. Jadi itu ada rumus-rumusnya lah yang mengatakan berapa porsi untuk wajar lah. Artinya akan banyak dokter nggak dapat Kerjaan. kerjaan kalau kita ngomong BPJS ya, Ya, kalau- ya kan.
Kalau ngomongin dokter umum, kasihan. Mereka hanya dapat 3.000 perak per Betul. pasien. Kalau kita melebar kemana-mana nggak apa-apa nih ya diskusi kita. Tapi masih kesehatan juga, masih BPJS semuanya Pak. Coba bayangkan mereka sekolah susah setengah mati, tiba-tiba jadi dokter umum, harus kerja di mana, di klinik-klinik ini, pendapatannya kalau di klinik yang menghandle BPJS dibayarnya itu cuma 3.000 loh. Mau tanya apa? Ya kan? Nah, jadi kalau menurut Oh. hemat saya, kita harus duduk ya. Mungkin nggak cukup kita bertiga, teman-teman dari seluruh Indonesia bersama-sama memikirkan. Yang jelas nih masalah akan terjadi nih. Hampir sekarang kan hampir ada 150 FK nih. Kalau nanti Ya. udah lulus semua, itu mau Makanya kemana tuh? ketika saya tahun 96 diminta untuk mengkonsultani manajemen di Fakultas Kedokteran khusus dalam bidang pendidikan kedokteran, saya udah ngusulin tuh langsung saja, nggak usah ada dokter. Jadi jangan seluruhnya jadi dokter umum dulu, tapi langsung diarahkan ke spesialis. Ya. Nah, sebagian yang memang mau jadi dokter umum silahkan, mau jadi dokter keluarga silahkan. Itu ada Pak. Semua dibikin spesialis saja, dokter umum juga spesialis. Iya, Sama. dokter umum enggak, artinya dia jadi dokter keluarga. Ya, jadi dokter keluarga. spesialis, satu yang untuk pelayanan kesehatan primer. Ya, Nah, jadi kita cepat sekolahnya ditambahin 10 tahun. Nah, sehingga penghasilannya bisa sama. lebih baik dari yang Lebih sekarang 3.000 merata. perak gitu. Sekarang kesian. Jadi emang kan di banyak negara begitu esket dia punya pilihan. Betul, Mau umum atau mau spesialis. betul. Sebenarnya itu juga yang waktu itu diusulkan, waktu kita nyusun juga. Saya ingat itu kalau Undang-undang. nggak salah zaman Menteri Kesehatannya Profesor siapa Pak Profesor Farid Molok itu. Rumah sakit kita nih untungnya udah turun terus Pak. Oke. Bicara untung, akibatnya kita nggak bisa ngembangin alat tuh. Iya betul juga, karena kan Untungnya- sudah banyak diomong orang tuh. Hmm. Aku nggak tahu apakah yang baru ini IDRG akan mengatasi itu apa enggak? Enggak. Enggak juga ya. Karena Hanya berubah ini aja kali. Hanya couplingnya aja berubah. Asal konsepnya dirubah itu bisa Pak. Tapi kalau besarannya sama ini yang berubah, tapi konsep Bukan kan katanya sekarang kita pakai data Indonesia. data Indonesia. Dan Tapi data apa yang dipakai? Misalnya kan gitu. ya kita bisa undang nanti Bu Atik, Bu Bu Beki. Atik, Bu Iya. siapa, Bu Pak Budi, Prof. ya kan, Budi. punya banyak data mungkin yang bisa ngomongin bagaimana sih sebenarnya. Nah, mudah-mudahan podcast kita ditonton oleh para pengambil keputusan nih, walaupun ya kan, walaupun nanti ditanya apa sih solusinya, tanya aja sama penonton juga apa sih yang kita omongin, nggak ngerti juga pasti. Karena kita belum fokus kepada satu aspek. Saya ngomongin dari fasilitas rumah sakit, juga fasilitas. Cuma kan Dan puskesmas. kalau kita naikin iuran kan selalu ada politiknya ya kan, berat banget tuh dari kemarin berapa kali nggak naik. Kalau MBG bisa, kenapa ini nggak bisa? Ini kan nolong rakyat juga. Ya, Satunya nolong generasi muda, satunya nolong Seluruh generasi. seluruh generasi. jadi artinya kan siapa tuh yang ngambil keputusan? Presiden. DPR juga sama pemerintah kan? DPR dan DPR. DPR lah dengan pemerintah. Nah, tinggal memang problemnya kan fiskal kita terbatas sekarang nih, ya kan? Iya. Oleh karena itu jalan keluarnya ya rakyat juga jangan mau gratisan aja, repotnya kan kita sebagai manusia tuh akan sangat happy kalau digratisin. Nah, jadi udah betul tuh menurut hemat saya Pak, seluruh kesehatan ini gratis tapi sampai batas tertentu. Di batas tertentu itulah peran asuransi main lagi, sehingga industri asuransi juga hidup. Tetap ada semua batasannya Pak, nggak bisa gratis semua. Iya, sekarang kan gratis semua. Bapak sakit ganti jantung, klepnya operasi TAVI yang hampir 1 miliar itu bisa dibayarin sama Dia BPJS. bermain Kalau di ini kita bisa membatasinya dari waktu, diperpanjangin. Apa dari tuh? Perpanjang volumenya. maksudnya gimana? Masanya harusnya bisa melakukan operasi kapan saja, tunggu gantian.
keburu mati, Pak. Itu dia yang khawatir ini kan sih dengan pembatasan waktu tadi. Enggak, kalau saya sih pembatasannya pada resources, sumber daya. Jadi kamu kalau operasi sekian, kamu bayar. Nah, dia nggak mampu kan karena dia miskin. Kementerian Sosial yang bantu. Jadi anggarannya Anggaran pemerintah juga, iya, kantong karena pemerintah. kan orang miskin nih, kan rakyat Indonesia. Jadi harus dibantu oleh Kementerian Sosial. Jadi artinya PBI-nya harus dihitung lagi. Betul. PBI, oke. Dan- Nah sekarang iuran naik jadinya, oke. Sebenarnya ini Pak, yang mengerikan ini Pak, pemikiran begini, kita udah sembuhin nih orang, tapi nggak produktif. Kehilangan masa produktif kan, misalnya orang sakit jantung nih, ya kan, dia sembuh tapi nggak produktif. Gimana itu? Dia kan secara etikal, dia harus hidup dan, nah ini juga persoalan juga Pak. Ya jadi kan isunya apakah kita akan menolong orang lansia dengan sakit jantung kan gitu. Apa anak muda yang masih produktif kan ya, Betul. puluhan dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa ditanggulangi. Dan kalau saya Tapi itu politis- isu etik tuh. Kalau isu etik dan juga isu politis, saya nggak Iya. bisa nggak dapat suara dari kalangan mana yang saya nggak Ya tahu. sekarang sama Kira-kira juga ya kan kalau itu kita ganti yang lansia dengan orang yang pejabat ya kan, dengan orang yang miskin Ya kan gitu. betul, pejabat juga kan karena dia pandai apa tuh bisa dipertahankan tuh, koma berwaktu-waktu juga diinjus aja tuh, kan ada tuh cerita pimpinan negara yang nggak mati-mati ya, kalau dicabut. Oke, kalau sekarang kalau teknologi ada yang ngurusin itu HTA. Kalau itu siapa yang ngurusin ya? Isu etik begitu. Iya. Karena resources kita kan terbatas. Isu. Siapa yang menentukan kamu harus nolong puluhan Ulama. pekerja itu? Profesi, kesehatan, Pastor. ulama, tokoh masyarakat ikut mengontrol. Ngomong